sebelum kita mati usahakan menghidupkan sunnah semampunya, bukan semaunya. Minimal bang ada satu sunnah di diri kita, ada satu sunnah sehingga orang mengenal kita sebagai orang Islam. Kadang orang mengucap salam sama kita mikir deh pak, ini abang ini pendeta apa orang Islam nih? Nggak tahu, pakaian kita sama dengan mereka. Ya, minimal ada satu tanda-tanda keislaman. Maaf, mungkin jenggot, mungkin songkok, mungkin gamis, tasbih, kalau minimal KTP pegang terus bilang tahu itu Islam. Islam bang, Islam. Paham? Karena semua jangan sampai kita sama. Kita agama nggak sama. Nah, jadi orang kalau bilang agama sama bang, nggak sama. Bukti kita beda. Penampilan kita berbeda, cara kita berbeda, hidup kita berbeda. Siap ya? Nah, kemudian yang ketiga, sebelum kita mati, perbaiki sholat. Orang yang memperbaiki sholatnya, dia sedang memperbaiki kehidupannya. Ya. Yang keempat, tambah ilmu. Datang ke majelis-majelis ta'lim. Siapa yang memudahkan langkah kaki dia ke majelis ilmu, Allah mudahkan langkah kaki dia menuju surga. Amin. Kemudian, muliakan semua orang. Perbaiki akhlak kita sebelum mati. Ya. Muliakan semua orang, muliakan. Afsus salam, tebar salam. Ya, satu hari itu berapa kali ucap salam? Setiap ketemu orang yang dikenal nggak dikenal, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Sampai suatu hari orang kampung antum bilang antum Pak Salam. Pak Salam nih. Pak Salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Tak dijawab bang. Kalau dia tak jawab, malaikat yang jawab. Tak usah marah. Assalamualaikum, nggak dijawab. Kau kafir apa bukan? Jangan gitu coba. Kadang dia tak dengar. Paham ya? Jadi muliakan semua orang, tak termasuk umatku orang yang tak memuliakan ulama, tak menghormati orang tua, tak menghargai sesama dan tak menyayangi yang muda. Lalu tasdiquni, luruskan niat sebelum beramal, sedang beramal, setelah beramal banyak-banyak istighfar. Dan yang terakhir banyak-banyak ingat mati. Ya, banyak-banyak apa? Zikrul maut. Banyak-banyaklah mengingat kematian karena kita tidak pernah tahu kapan datangnya kematian itu. Kematian sebuah kepastian. Kematian adalah sebuah kepastian. Allah pastikan kedatangannya, namun Allah rahasiakan waktunya, kapan, tempatnya, di mana. Cuman clue Allah bagi tahu sedikit. Bagaimana hidupmu, begitulah matimu. Insyaallah semua kita mati di masjid, amin. Mati dalam dakwah, amin. Mati dalam ibadah, amin. Mati dalam ta'lim, amin. Mati dalam zikir, amin. Mati dalam baca Quran. Mati lagi di Makkah, Madinah, amin. Ya, mati dalam perjuangan agama Allah. Baik, ada yang mau bertanya silakan. 1-2 pertanyaan sebelum kita closing. Bismillah. Jadi gini bang, saya bersahabat dengan kelompok ini, bersahabat dengan kelompok ini. Kalau saya tidak ada masalah dengan kelompok manapun. Ya, karena menurut saya yang berbeda itu bukan pendapat, apalagi pendapatan, bukan. Yang berbeda itu hanya sudut pandang saja. Contoh dalam kasus saya ini musik. Kata satu kelompok musik haram. Kata satu kelompok musik halal, boleh. Siapa yang betul, Pak? Hah? Saya melihat dari sini angka 6. Antum melihat dari sana angka berapa? Siapa yang betul? Sudut pandang kita yang berbeda. Yang mengharamkan bukan karena keras, Pak. Yang mengharamkan karena mereka hati-hati. Mereka memandang mudaratnya musik itu. Dia kata haram, kan? Betul nggak? Betul. Yang membolehkan memandang daripada manfaatnya. Dia lihat musik ini ada manfaatnya. Ya? Ada syiar di dalamnya, ada dakwah di dalamnya. Orang mendengar lagu saya banyak masuk Islam, Pak. Betul. Nggak terhitung banyaknya. Baik testimoni di komen-komen YouTube ataupun yang datang langsung ke rumah saya. Jadi yang membolehkan musik bukan karena mereka lembek, bukan karena mereka lemah, bukan. Tapi karena mereka melihat ada maslahat dalam musik itu. Yang salah siapa? Yang ribut, yang berdebat masalah ini. Ya. Ini ada yang begini sholatnya kan? Betul. Ada yang begini nggak? Mana yang betul? Kalau yang betul saya nggak tahu mana yang lebih betul. Tapi yang salah saya tahu gini nih. Gini. Mentang-mentang mantan anak metal kan. Paham ya? Jadi seluruh pergerakan di dalam Islam dipenuhi berjuta-juta kebaikan. Seluruh pergerakan. Dan tak ada satupun pergerakan yang sempurna.
Maka orang baik dia akan melihat kebaikan di setiap pergerakan tanpa merasa lebih baik. Ya. Antum kalau ada perasaan lebih baik dari orang lain, Bang, Pak, Kak, antum diharamkan mencium bau surga. Ya. Tidak boleh kita merasa lebih baik dari orang lain, apalagi merasa sama aja nggak boleh. Saya sering bilang sama teman-teman jamaah tabligh, kamu udah pergi dakwah kemana-mana, khurus 4 bulan, 40 ini udah main-main, Pak. Nggak semua orang, 3 hari nggak berani orang ninggalin bininya, Pak. Orang tabligh saya angkat tangan, Pak. Tapi kalau ada perasaanmu lebih baik daripada orang yang belum keluar, kau pertama masuk neraka. Paham? Untuk mengaji, kajian sunnah. Oh, hadis sahih, tak sahih kita tak pakai. Mantap gak? Bagus. Tapi kalau kau merasa lebih baik dan kau saja masuk surga, kaulah yang pertama masuk jahanam. Itu, Bang. Maksud kita belajar agama itu supaya kita jadi orang baik, bukan jadi orang jahat. Menjadi orang yang tawadhu, berakhlak mulia. Dulu waktu masih mabuk cium tangan ulama, setelah ngaji ikut kajian 2 kali 3 kali, ulama dibid'ahkan. Ini kan kurang ajar, Bang. Hati-hati jadi guru, Pak, karena sifat guru ini pun menular ke muridnya. Ya, hati-hati untuk belajarlah kepada ulama-ulama yang lembut. Sekarang saya belajar sama Buya Yahya, lembut, wajib. Habis ini saya langsung ketemu sama beliau nih, Tangerang. Dan saya sekarang sudah bikin pesantren, Pak, pesantren DSAS di Tasikmalaya. Buya Yahya yang bagi nama DSAS, Darussalamati Ahli Sa'adah, rumah keselamatan orang-orang yang beruntung. Nanti anak bapak mau mondok di tempat saya, Pak. Nanti guru-gurunya terbaik, bukan saya yang ngajar. Saya ngajar ngelukis paling. Kita datangkan guru-guru terbaik di sana. Ya. Cari guru yang baik. Kalau guru antum marah-marah terus, nanti antum marah-marah juga. Jadi guru yang lembut, yang baik hatinya, yang juru damai, yang mengajarkan antum membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Dan satu lagi saya minta doanya, Bang. Saya sekarang lama di Palembang. Saya baru berapa hari di Jakarta. Besok ini saya balik Palembang lagi. Karena saya sekarang sedang bangun masjid di Palembang, Masjid Baitur Rahman namanya. Saya minta doanya dan supportnya. Kalau ada yang punya kelebihan rezeki boleh bantu. Itu masjid, sedikit cerita sebelum saya close ya. Saya dalam perjalanan ke Padang, tiba-tiba ada pengumuman PPKM darurat tahun lalu. Saya berhenti di Palembang dan saya jumpa satu masjid di kota Palembang. Masjid yang terbengkalai yang lagi dibangun. Ternyata takmir masjidnya kesulitan dalam melanjutkan pembangunan karena pandemi, karena donaturnya ada yang muntaber, mundur tanpa berita, ada yang bangkrut. Akhirnya mereka sudah give up, sudah menyerah kepada Allah saja. Ya, dan ajibnya lagi sebelum saya datang ke sana mereka bilang kami udah 3 hari 3 malam bikin amalan di sini, berdoa supaya datangkan dari Sulaiman ke sini. Kuasa Allah ada datang, ini kuasa Allah, ini satu pengalaman iman ya. Karena mereka dengar saya di Palembang tapi nggak tahu nomor telepon. Karena saya kalau kita nggak berteman di Instagram, antum DM mana nggak baca sih. Harus dicek dulu kan yang tersembunyi itu. Subhanallah, akhirnya saya datanglah ke masjid itu dan saya tanya berapa perlu penyelesaian masjid ini. Dia bilang 6 miliar. 6 miliar. Oke, nanti teman saya di Instagram banyak, ada ratusan ribu orang. Kalau saya upload nomor rekening kalian, mudah-mudahan ada orang baik yang transfer. Lalu saya ditulislah di kertas sama pengurus masjid Pak Najib kan. Lalu saya tulis nomor rekening masjid. Guys, bantu guys. Di-upload di Instagram. 1 minggu kemudian saya cek, saya tanya, ada yang kirim? 1 pun tak ada yang kirim. Karena orang takutnya dengan pandemi, orang nggak mau bersedekah. Susah, apalagi ngapain bangun masjid orang disedekahin. Maka tercetuslah satu ide. Saya akan melukis sejarah di masjid itu. Saya bilang, saya akan melukis Al-Quran 30 juz. Karena saya nggak tahu waktu itu pandemi kapan berakhir. Saya rasa 2 tahun 3 tahun ini kita akan tetap diam-diam aja. Maka saya bilang daripada saya kemana-mana, mendingan saya melukis Al-Quran 30 juz di atas kanvas. Bahwa kalau mau lihat boleh lihat di Instagram saya atau di TikTok saya nanti. Jadi satu halaman Al-Quran itu ada 604 halaman. Berapa? Kalau 6 miliar bagi 604 berarti 10 juta. Maka saya terfikir cara untuk menggalang donasi. Kalau saja satu halaman lukisan saya minta akan donasi 10 juta dan nama donatur ditulis di lukisan itu dan didisplay di masjid, maka akan terkumpullah 604 nama orang baik di masjid itu.
Jadi kita bangun masjid secara berjamaah. Kalau antum ada rezeki, bang saya ikut satu halaman. Berarti antum transfer ke masjid, bukan ke saya. Transfer ke masjid 10 juta rupiah. Nah, alhamdulillah sekarang sudah terkumpul 460 halaman kurang lebih. Alhamdulillah ya. Berarti masih ada kesempatan 140 halaman lagi. Jadi kalau ada dari teman-teman dari Bukopin, dari semua yang mau ikut ambil bagian, bang saya mau 1 halaman, saya mau 2 halaman. Kayak teman-teman saya ada yang 10 halaman, kayak Putra Siregar waktu dia dengar, Ustaz aku 10 halaman. Ada temannya di Kalimantan 10 halaman. Jadi alhamdulillah sekarang sudah terkumpul 460 halaman. Dan saya telah melukis sekarang ada sekitar 12 juz Al-Quran terdisplay di masjid itu. Tulisan tangan bang, tulisan tangan di atas kanvas. Mudah-mudahan menjadi wasilah saya juga menghafal Al-Quran nanti. Amin. Ya itu info dari saya. Masjid itu nanti akan berdiri di kota Palembang. Dia sudah berdiri, sudah 80% pembangunannya. Dan itu akan menjadi galeri Al-Quran pertama di dunia. Lukisan di atas kanvas. Ya, so beautiful. Mudah-mudahan antum dipilih oleh Allah menjadi salah satu orang yang ikut menyisihkan sedikit hartanya. Kalau 10 juta kan gak banyak. 10 juta bagi orang kaya itu gak ada apa-apanya. Kalau bagi orang miskin bisa cicil 10 kali Pak. Bagi cicil setiap bulan ya bang, ada yang cicil 10 kali bang. Yang penting namaku ada di masjid itu. Saya bilang kamu ikut atau tidak ikut, masjid ini pasti selesai. Pasti selesai. Cuma pertanyaannya, ada gak namamu di sana? Gitu bang. Insyaallah ya. Itu doakan saya, semoga Allah beri kekuatan melukis Al-Quran 30 juz sampai selesai. Amin. Dan saya doakan bapak-bapak semua Allah berikan keberkahan rezeki dan berlimpah ruah, diberi kesehatan ya, diangkat semua penyakit. Allah amin. Let it go, ain't nobody go. Make our bodies high.